まずいな、このままじゃ。Oke guys, sekarang kita bahas tentang Rebender X, yaitu Goldie Roger yang baru rilis tadi siang. Jadi guys, buat kalian yang pengen punya Goldie Roger, itu minimal RD, itu banyak banget guys. Minimal R-nya itu banyak banget, yaitu 1750. Taunya dari mana bang? Kita hitung-hitungan ya. Jadi, kalau misalnya kalian pengen punya Goldie Roger, itu kalian bisa berharap di garansinya. Sementara untuk bisa mendapatkan garansi Goldie Roger, itu kalian membutuhkan 21 tiket. Membutuhkan 21 tiket. Jadi 21 bahagi 3 berapa? 7. 21 bahagi 3 7. Kali aja guys. Jadi di sini setiap step itu 50. Jadi 5 kali step itu 250. 250 kali 7 berapa? 1750 RD. Jadi buat kalian yang pengen punya Goldie Roger, walaupun hanya garansinya aja itu mengeluarkan 1750 RD. Walaupun saya dapat informasi di Facebook, di grup One Piece Bounty Rush itu ada player yang dapetin Goldie Roger 3 Goldie Roger dengan mengeluarkan 1750 RD. Jadi dia dapat garansinya, terus dia dapat 2 Goldie Roger di step up gitu. Walaupun sebenarnya itu agak kalau misalnya kalian mau maksa ya, misalnya kalian punya 1000 RD terus kalian mau maksa, menurut saya itu beresiko guys, karena saya udah pengalaman ya, waktu pertama kali Goldie Roger keluar, saya nggak dapat Goldie Roger sama sekali, padahal saya udah ngeluarin banyak RD gitu. Bahkan ya baru-baru ini ada teman saya namanya Anggra, mungkin si Anggra nonton, halo Anggra. Jadi si Anggra ini dia ngeluarin 1100 RD dan dia nggak dapat Roger sama sekali guys. 1100 RD coba, dan dia nggak dapat Roger. Makanya kalau kalian pengen ngambil resiko untuk dapetin Roger, itu bahaya banget kalau kalian nggak mengumpulkan minimal RD-nya. Tapi kalau misalnya kalian pengen banget punya Roger, ya satu-satunya cara adalah reroll. Yang karena ke akun kecil itu udah pasti dapet ya. Tinggal gimana aja gitu, tinggal gimana kalian farming diamondnya, terus kalian sabar. Karena akun kecil itu pasti dapat gitu. Apalagi bannernya itu bagus-bagus banget ya kalau kalian pengen reroll gitu ya. Jadi satu-satunya cara untuk kalian pengen punya Goldie Roger yaitu ngumpulin RD 1750 RD gitu kalau misalnya kalian pengen punya Goldie Roger. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Goldie Roger itu apakah masih bagus untuk meta saat ini? Menurut saya tergantung dua hal. Pertama, tergantung si player, tergantung gameplay si player kayak apa. Kalau gameplaynya bagus ya Goldie Roger pasti mengerikan guys. Orang playernya main biasa aja Goldie Roger tetap ngeri banget kamu sarinya. Terus kedua, tergantung si user Roger itu dapat tim kayak apa. Kalau misalnya dia dapat tim yang bisa mensupport dalam tanda kutip, timnya itu bisa mengcounter balik musuh yang bisa mengcounter Roger. Kan sekarang itu Roger udah punya banyak counternya, udah punya Law Onigashima, udah punya God Usopp, udah punya apa lagi? Kit Onigashima, Yongar gitu. Goldie Roger ini ibarat pemain bola Lionel Messi guys. Jadi dalam sebuah match kalau ada Goldie Roger itu ibaratnya kayak ada Messi, ada Ronaldo gitu. Kayak kita punya jaminan menang jauh lebih tinggi gitu. Tapi kan kita nggak bisa berfokus hanya kepada satu player gitu. Karena kalau kita hanya berfokus pada satu player lain akan mencuri kesempatan. Nah makanya kalau kalian bingung apakah Goldie Roger itu masih worth it di meta saat ini, menurut saya itu masih meta guys. Sama kayak Shanks gitu. Kan ada isu-isu kalau Shanks udah nggak meta ya. Di beberapa season sebelumnya ada yang bilang Shanks udah nggak meta. Tapi sekali lagi tergantung gimana si player memainkan char tersebut gitu. Jadi menurut saya Roger itu masih meta, dan saya yakin new char X yang bakal rilis di bulan Agustus ini nggak bakal mengalahkan total power karakter dari Goldie Roger. Ya iyalah, Goldie Roger ini yang menemukan One Piece pertama kali gitu, dia raja bajak laut pertama kali gitu. Jadi nggak mungkin Bandai secepat itu membuat char yang bisa mengalahkan total power karakter dari Goldie Roger guys. Makanya kalau misalnya kalian pengen gacha Goldie Roger, menurut saya itu worth it, dan itu emang bukan nggak mengherankan kalau misalnya untuk mendapatkan Goldie Roger itu susah banget gitu. Jadi buat kalian yang pengen gacha Goldie Roger, ya reroll aja gitu. Itu salah satu jalan ninja yang paling, jalan bajak laut yang paling menjamin guys. Dan sekarang kita bahas tentang informasi char X. Jadi gini guys, setiap anniversary itu Bandai mengeluarkan char ekstrim. Di tahun pertama, anniversary pertama itu Bandai mengeluarkan Shanks
sama Kurohige. Jadi gini guys, ada bedanya antara anniversary yang genap dan yang setengah gitu. Kalau misalnya yang setengah itu char ekstrim yang keluar itu satu doang. Kalau misalnya genap setahun itu yang keluar 2 char ekstrim sekaligus. Kayak misalnya anniversary tahun pertama yang keluar Sang sama Kurohige. Terus 1 tahun setengah yang keluar Big Mom. Terus yang anniversary 2 tahun yang keluar Roger sama Oden. Jadi ini kemungkinan bulan Agustus anniversary 2 tahun setengah yang keluar itu 1 char ekstrim. Nah, siapa char ekstrim yang bakal keluar itu? Menurut data yang saya dapat ya, dalam proses yang char yang sedang dikerjakan itu ada Kaido dan Akainu Fleet Admiral yang sedang dikerjakan. Menurut saya 2 char ini punya potensi untuk rilis jadi char X. Bang, tapi kan Akainu itu belum muncul di animenya. Emang belum muncul gitu. Belum muncul Akainu di animenya gitu. Jadi kemungkinan untuk maksudnya belum muncul dalam artian sekarang ini kan masih Onigashima ya, masih fokus di Onigashima. Jadi Akainu belum muncul di episode-episode saat ini gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan Kaido bakal dikeluarkan di anniversary genap guys, di anniversary 3 tahun. Itu tidak menutup kemungkinan karena biasanya di anniversary setengah itu char ekstrimnya biasa aja gitu. Maksudnya bagus tapi nggak sebagus yang digenap gitu. Kayak misalnya Big Mom. Big Mom itu kalau sekarang ya itu jadi kayak lembek banget gitu. Walaupun dia punya skill tetap sakit guys, tapi nggak sesakit char-char kayak yang digenap gitu. Char ekstrim yang rilis di genap tahun gitu. Kayak misalnya Goldie Roger, Sang, Kurohige, Oden. Itu nggak sesakit itu guys. Jadi kalau misalnya Kaido rilisnya di bulan Januari gitu, di anniversary ketiga 3 tahun di genap, maka itu tetap masuk akal gitu. Walaupun prediksi lebih banyak ke Kaido yang bakal rilis di bulan Agustus gitu. Tapi kalau saya pribadi nggak menutup kemungkinan ya Akainu yang bakal rilis gitu. Karena kenapa saya berpikir Akainu layak jadi char X? Karena dia Fleet Admiral di era sekarang. Kan nggak cocok banget ya kalau misalnya Fleet Admiral tertinggi terus cuma jadi char BF itu nggak cocok banget. Itu Bandai keterlaluan sih kalau Fleet Admiral dikeluarinnya cuma jadi char BF gitu. Jadi menurut saya Akainu kalau pengen dikeluarin, Fleet Admiral Akainu yang dikeluarin terus jadi char ekstrim, menurut saya layak sih. Tapi ini masih dalam prediksi ya. Ini belum ada informasi valid 100%, 90% belum ada guys. Masih dalam bentuk data di Discord gitu. Banyak orang yang kalian pasti tahu lah ya, yang udah kesebar di sosial media gitu. Yang dalam proses pengerjaan itu Kaido sama Akainu. Nah, 2 char ini yang menurut saya potensi untuk jadi char X lebih masuk akal gitu. Walaupun sebenarnya saya paling berharap untuk yang rilis jadi di anniversary setengah itu yang rilis adalah Young Rayleigh guys. Rayleigh muda. Itu saya menanti-nantikan Rayleigh muda guys. Karena gimana ya? Masa Oden udah rilis terus wakil kapten dari Goldie Roger nggak ada sih? Padahal dia master haki loh guys ya. Kita tahu bahwa yang master haki di One Piece itu bukan cuma Sang sama Roger. Rayleigh juga master haki guys, bahkan gurunya Luffy gitu. Jadi sayang banget kalau Young Rayleigh itu nggak dibuat guys. Karena secara marketing pasti banyak orang yang bakal ngegacha Young Rayleigh kalau dia keluar. Bahkan saya pasti akan bela mati-matian untuk ngegacha si wakil kapten itu guys. Saya udah menanti-nanti gitu. Saya udah bosan pakai Rayleigh tua guys. Saya penasaran kalau Young Rayleigh itu dirilis itu kayak apa gitu. Jadi potensi menurut saya ya, potensi paling besar yang bakal rilis char X yang bakal rilis itu adalah Kaido. Apakah Kaido hybrid atau naga? Menurut saya Kaido naga ya, karena dalam proses di data yang saya baca itu Dragon Kaido yang sementara dibuat gitu. Tapi ada juga informasi yang bakalan dibuat itu Kaido X Big Mom. Menurut saya tetap masuk akal ya kalau Kaido X Big Mom yang dirilis gitu. Tapi saya agak nggak suka gitu kalau misalnya ada Kaido X Big Mom yang dirilis di anniversary setengah tahun, karena Big Mom udah ada char ekstrimnya. Ngapain digabungin sama Kaido X Big Mom gitu? Kaido ini belum ada char ekstrim gitu. Jadi Kaido harus keluar char ekstrimnya gitu biar seru nih One Piece Bounty Rush gitu sesuai sama animenya. Nah itu dia guys, informasinya itu kalau nggak salah anniversary-nya itu 5 Agustus guys. Kalau nggak salah 5 Agustus gitu. Entah itu bakal keluar di tanggal berapa yang pasti. Yang jelas anniversary itunya kalau nggak salah 5 Agustus. Karena tahun lalu kayak gitu sih, Big Mom itu kalau nggak salah rilis bulan Agustus gitu, 5 Agustus. Jadi semoga ini informasi bermanfaat buat kalian. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan mensupport channel ini.
Sekali lagi, untuk mendukung channel ini agar channel ini makin berkembang, jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santun.